Hai, welcome back to my channel. Kali ini Hes Kitchen ingin membuat roti kukus tanpa telur dengan menggunakan metode sponge and dough. Jadi walaupun tanpa telur dan tanpa pelembut roti, hasilnya sangat super lembut ya. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama, ini bahan untuk dough rotinya ya. Yang pertama ada 300 gram terigu protein tinggi, 180 ml susu cair, bisa diganti dengan air biasa ya maksudnya, 30 gram gula pasir, 30 gram margarin atau bisa juga memakai butter, setengah sendok makan garam, dan setengah sendok makan ragi instan. Nah, ini bahan biangnya ya, atau bahan sponsnya. Bahan sponsnya ini terdiri dari 50 gram terigu protein tinggi, dan ini 1 sendok teh ragi instan, juga 50 ml air putih biasa ya. Nah, jadi untuk metode sponge and dough ini, perbandingan air dan terigunya ini 1:1. Terigunya 50 gram, berarti airnya 50 ml. Oke, yang pertama kita mau membuat untuk bahan sponge and dough-nya, sponge-nya dulu maksud saya, bahan biangnya ya. Ini caranya, terigu kita campur dengan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Untuk sponge ini menggunakan ragi yang cukup banyak ya. Kemudian ini bahan keringnya kita aduk supaya merata. Lalu kita masukkan airnya sedikit-sedikit secara bertahap sambil diaduk perlahan saja. Ini video saya agak percepat sedikit, tapi ini mengaduknya perlahan saja ya, supaya glutennya tidak cepat terbentuk. Jadi kita aduknya perlahan. Nah, ini kalau airnya sudah semua kita tuang, kemudian kita tutup rapat. Lalu ini kita diamkan selama 4-6 jam di suhu ruang. Tapi kalau mau kita simpan semalaman atau 1 hari lebih ya, kita masukkan dalam kulkas. Nah, ini yang sudah saya simpan selama 17 jam. Jadi keesokannya baru saya pakai. Ini saya simpan dari kulkas, ini langsung saya keluarkan seperti ini teksturnya. Nah, jadi dia akan mengembang, bahan sponsnya ini akan mengembang seperti ini, dan baunya khas ragi ya, seperti bau tape. Ini yang membuat roti menjadi harum seperti yang ada di toko-toko roti. Nah, ini sebelum digunakan kita buang gasnya dulu. Caranya diaduk dengan bisa sendok atau sumpit ya, seperti ini. Nah, kemudian kita mulai membuat bahan dough-nya. Caranya 300 gram terigu kita masukkan ditambah dengan ragi yang setengah sendok teh tadi, kemudian kita masukkan gula pasir, lalu diaduk sampai merata. Kemudian kita masukkan bahan biang yang sudah tadi kita buat ya, bahan sponsnya. Kita masukkan bahan biangnya ini, lalu kita aduk dulu. Ini bisa juga menggunakan tangan ya, menguleninya seperti ini. Ini kalau mau menggunakan mixer juga boleh, nanti akan lebih cepat kalis ya. Lalu kita tuang susu cairnya atau air, kita tuang sedikit-sedikit dulu sampai terigunya ini menyatu semua ya. Nah, seperti ini sampai semua tercampur rata, bahan sponge dan bahan dough-nya ini. Kemudian baru kalau sudah setengah kalis kita masukkan garamnya, lalu mentega atau margarinnya. Nah, ini karena saya menggunakan metode sponge and dough, jadi saya hanya menguleni dengan tangan ya. Nah, kelebihan menggunakan metode ini adalah bahwa terigunya ini sudah akan cepat kalis, akan elastis. Nah, ini mau saya pindahkan ke alas kerja supaya mudah menguleninya. Ini hanya diuleni sebentar saja. Jadi walaupun tanpa mixer ini akan bisa cepat elastis karena dia menggunakan metode sponge and dough ini.
Nah, caranya seperti ini, seperti menggilas baju, seperti mencuci baju ya. Gunakan 2 tangan supaya lebih cepat kalis. Seperti ini saja cara menguleninya. Ini teksturnya agak sedikit lembek, tidak apa-apa, jangan ditambah dengan terigu, karena kalau ditambah dengan terigu nanti rotinya bisa keras ya. Nah, seperti ini. Kalau lengket bisa tambahkan minyak tangannya supaya tidak lengket, dan alas kerjanya juga tambahkan minyak. Nah, ini sudah 5 menit saya ulen. Saya coba tes window pane. Nah, sudah transparan ya. Kalau ditarik tidak mudah sobek, jadi dia sudah tembus cahaya. Berarti tandanya ini sudah elastis. Sudah cukup elastis. Nah, ini aja diulen 5 menit, sudah elastis seperti ini. Berarti ini sudah bisa kita proofing. Ini mau saya proofing dulu. Kita diamkan dulu adonannya, kita istirahatkan. Kita istirahatkan, ditutup dengan bisa plastik wrap atau mangkuk seperti ini ya, selama 45 menit atau 2 kali mengembang, disesuaikan dengan suhu udara masing-masing. Nah, ini saya hanya 45 menit sudah 2 kali mengembangnya seperti ini. Berarti sudah cukup proofingnya. Kemudian ini setelah kita proofing, buang gasnya ini dengan cara ditekan. Adonannya kita tekan-tekan seperti ini supaya udara di dalam ini, gasnya bisa keluar ya. Nah, kemudian ini bisa juga ditekan-tekan dengan tangan saja kalau tidak ada rolling pin, atau bisa juga digilas dengan rolling pin seperti ini untuk membuang gas yang ada di dalamnya. Ini kita gilas dengan rolling pin sampai melebar. Dengan tangan juga boleh ya, tidak usah pakai rolling pin juga bisa. Yang penting dia sampai melebar. Kemudian kita gulung seperti ini sambil sedikit ditekan supaya menempel. Jadi saat dikukus tidak terbuka nanti, karena jadi biar menyatu roti tawarnya nanti. Nah, ini dirapikan, ditekan-tekan bagian ujungnya. Nah, ini kita taruh di dalam loyang khusus roti tawar seperti ini, yang ada tutupnya. Boleh, kalau tidak ada bisa ditutup dengan kertas aluminium foil, atau bisa juga memakai loyang biasa ya, loyang brownies kukus boleh. Nah, setelah itu dioles dulu dengan margarin untuk loyangnya, kemudian baru kita taruh seperti ini, dirapikan. Kalau sudah rapi seperti ini mau saya tutup, tidak ditutup juga boleh. Nah, ini kita proofing lagi, kita istirahatkan lagi selama 30 menit saja sampai mengembang seperti ini. Nah, ini sudah 30 menit, sudah mengembang ya. Ini baru kita akan kukus dengan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita kukus, dan alasnya jangan lupa ditutup dengan kain serbet, dilapisi kain serbet. Ini kukus selama 30 menit dengan api sedang. Ini gunanya ditutup kain serbet supaya air tidak menetes ke adonan. Nah, ini setelah 30 menit dikukus, sudah matang, kita angkat. Dalam keadaan panas langsung kita buka dan kita keluarkan rotinya, karena kalau tunggu dingin nanti di dalam loyang bisa lembab ya. Ini langsung dikeluarkan saja. Nah, ini dia roti tawarnya sudah jadi. Ini sangat lembut dan juga bagus ya. Rotinya mengembang. Nah, ini mau saya potong, saya perlihatkan tekstur dalamnya ya. Jadi ini roti tawar kukus tanpa telur ya.
Jadi kalau menggunakan metode sponge and dough ini, walaupun tanpa telur, bisa menghasilkan roti yang super lembut. Dan juga tidak perlu menggunakan mixer, hanya diuleni sebentar 5 menit sudah bisa cepat elastis, kalis elastis. Nah, ini enak sekali ya dimakan dengan selai serikaya, selai coklat. Oh ya, untuk roti tawar resep ini bisa juga ya kalau mau dipanggang dengan oven. Nah, ini dia nih tekstur dalamnya, super lembut. Nah, lihat. Wah, mudah ya membuatnya. Jadi nggak perlu beli lagi nih. Kalau pengen roti tawar tinggal bikin aja deh. Nah, ini dia nih teksturnya, mau saya coba roti tawarnya. Sangat enak, super lembut. Nah, ini kalau mau bertahan dalam beberapa hari, bisa langsung ditaruh di dalam plastik ya, ditutup rapat, atau di wadah yang kedap udara, ditutup rapat. Nah, supaya apa? Rotinya tidak keras. Jadi, pokoknya mantap deh. Silahkan dicoba resepnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy.